Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda, seperti aktivitas olahraga lainnya, memerlukan toleransi tertentu terhadap rasa tidak nyaman. Seperti kata pepatah, tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Namun penting untuk membedakan antara nyeri yang berasal dari aktivitas normal atau ekstrim dan nyeri yang menandakan cedera. Jika kita merasakan sensasi terbakar di bokong, waspadalah terhadap tanda-tanda bahwa intervensi medis mungkin diperlukan. Definisi otot bokong. Glutes atau bokong adalah kumpulan dari kelompok otot gluteal yang juga disebut otot paha posterior. Kelompok ini terdiri dari glutes minimus, glutes medius, glutes maximus, dan tensor fasciae latae. Seperti yang mungkin kita duga dari namanya, glutes maximus adalah glutes yang terbesar. Otot ini membentuk sebagian besar bokong yang terlihat. Otot ini merupakan ekstensor pinggul utama kita yang memberi tenaga pada gerakan menurun saat kita mengayuh. Dari semua otot glutes, glutes maximus yang paling banyak bekerja saat kita bersepeda. Nyeri otot saat bersepeda. Otot kita memerlukan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi. Semakin keras kita berolahraga, semakin banyak oksigen yang dibutuhkan otot kita. Namun, selama sesi latihan yang sangat intens, sistem pengiriman oksigen tubuh kita akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan energi otot kita. Ketika itu terjadi, tubuh kita bergantung pada proses anaerobik untuk memetabolisme glukosa. Proses cadangan ini memiliki efek samping yang buruk. Proses ini mengakibatkan penumpukan asam laktat. Penumpukan laktat inilah yang menyebabkan sensasi terbakar di bokong saat kita bersepeda dengan keras. Rasa sakit itu akan hilang jika kita beristirahat dan memberi tubuh kita kesempatan untuk melambat. Nyeri otot setelah bersepeda. Namun, jika kita mengalami nyeri bokong selama beberapa hari setelah bersepeda dengan intensitas tinggi, kita tidak dapat menyalahkan asam laktat. Nyeri otot yang terjadi lambat atau DOMS yang ditandai dengan nyeri otot disertai dengan hilangnya kekuatan dan rentang gerak yang biasanya mencapai puncaknya 24 hingga 72 jam setelah latihan ekstrim. Nyeri bokong ini tidak ada kaitannya dengan kadar laktat selama latihan. Apa yang menyebabkan DOMS masih belum diketahui. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan respons perbaikan inflamasi terhadap kerusakan sel otot yang terjadi selama latihan ekstrim. Obat antiinflamasi seperti ibuprofen dapat mengurangi nyeri, tetapi juga dapat memperlambat proses perbaikan kerusakan. Sindrom piriformis. Ada kemungkinan bahwa apa yang kita alami sebagai nyeri bokong sama sekali tidak berasal dari otot glutes kita. Dalam kasus sindrom piriformis, otot piriformis membengkak dan mengiritasi saraf skiatik yang biasanya lewat di bawah piriformis, tetapi pada beberapa orang justru menembusnya. Sindrom piriformis ditandai dengan nyeri jauh di dalam bokong yang terkadang menjalar ke paha atau ke punggung bawah, mengikuti jalur saraf skiatik. Perawatan untuk sindrom piriformis biasanya terdiri dari peregangan progresif dan terapi fisik di bawah arahan dokter kedokteran olahraga. Kasus yang membandel terkadang memerlukan suntikan kortikosteroid
Jadi, dapat disimpulkan bahwa bila nyeri pada bokong tidak mengalami penurunan, walaupun kita sudah beristirahat, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.